juga mulai mengeluhkan soal gajinya yang gak dinaikkan. Sedangkan kerjanya yang cukup melelahkan, apalagi ya dia yang harus siap siaga selama 24 jam demi ngurus Pak Ronald buang air kecil. Tapi awalnya Firman pun sempat berusaha sabar di saat capek dan selalu diam di saat ditegur. Biarpun ya tegurannya terkadang menyakitkan hati, tapi terkadang sempat terlintas di pikirannya ya untuk kabur aja. Nah tapi nggak bisa karena saat itu KTP dan ijazahnya ditahan Magdalena yang emang bertujuan supaya dia nggak kabur. Jadinya mau nggak mau ya dia pun terus menjalani pekerjaannya dengan pasrah dan selalu diam di saat ditegur. Nah tapi dibalik diamnya dia ya, dendam dan amarahnya pun ya makin hari makin numpuk. Sampai akhirnya inilah yang jadi sebab akibat dari apa yang nantinya terjadi di rumah mereka. Jadi saat itu yang udah di tanggal 30 Agustus tahun 2008, tepatnya di hari Sabtu pagi ya, beberapa jam sebelum semuanya terjadi, Firman ini lagi-lagi ditegur Magdalena karena telat bangun. Nah karena harusnya ya Firman ini tuh bangun lebih awal untuk memandikan Pak Ronald. Sedangkan Ida, ART-nya yang satu lagi, itu udah datang bahkan udah mulai bersih-bersih rumah sejak jam 6 paginya. Karena inilah Magdalena pun marah sama Firman dan langsung nyuruh Firman ini buat ngurus Pak Ronald. Karena saat itu Magdalena ini mau keluar ngantar anaknya pergi kerja, sekalian belanja barang-barang untuk warungnya. Setelah itu Magdalena dan anaknya pun keluar. Sedangkan di rumah yaitu tinggal Firman, Ida dan juga Pak Ronald yang terbaring di ruang tengah rumahnya. Nah setelah Magdalena pergi ya, Firman pun itu langsung memandikan Pak Ronald. Setelah beres di jam 8 paginya ya, Firman ini sempat nanya ke Ida soal gajinya apakah udah dinaikkan. Nah ternyata ya Ida juga ngaku kalau gajinya belum dinaikkan. Setelah itu Firman pun sempat curhat ke Ida soal keluh kesahnya kerja di situ. Yang katanya ya dia udah capek banget kerja di situ tapi gajinya nggak pernah dinaikkan. Dan dia juga ngaku kerja selama 24 jam yang harus siap kapan pun ngurus Pak Ronald, terutama kalau Pak Ronald buang air. Dan saking capeknya ya sampai dia kurang tidur. Jadi dia ngaku sempat hampir terjatuh karena ngurusin Pak Ronald sekaligus ngurus warung. Dan dia juga ngaku ke Ida kalau dia sebenarnya udah nggak kuat kerja di situ sampai dia tuh pengen kabur. Nah tapi nggak bisa tuh karena ijazah dan KTP-nya ditahan Magdalena. Sedangkan di situ Ida pun cuma denger curhatan Firman ini. Nah setelah mereka ngobrol-ngobrol, mereka pun lanjut kerja lagi karena takut Magdalena tiba-tiba pulang. Terus di jam 10 paginya sebelum Magdalena pulang ya, tiba-tiba Ida ini minta izin pulang ke Firman dengan alasan kalau bapaknya datang dari kampung. Dan dia juga ngaku tuh sebelumnya udah izin sama Magdalena untuk hari itu pulang lebih cepat. Karena ini Firman pun ngizinin dia pulang. Nah terus sejam kemudian ya, tepatnya di jam 11 siang, Magdalena pun pulang yang udah ngebawa barang belanjaan warung dan juga dapur. Ngeliat itu ya Firman pun langsung ngebantuin angkat barang belanjaannya. Setelah beres, karena saat itu yang udah menjelang masuk bulan Ramadan yang pasti butuh biaya lebih untuk persiapan lebaran. Jadinya Firman pun langsung nemuin Magdalena untuk minjam uang sebesar 2,5 juta. Dan Magdalena pun ya langsung ngasih pinjamannya. Setelah itu karena Magdalena yang baru sadar ya kalau Ida ternyata udah nggak ada di rumah, itu langsung dia tanya ke Firman. Nah Firman pun jawab yang katanya ya kalau Ida udah pulang yang katanya udah izin. Nah karena ini ya Magdalena pun langsung marah sama Firman ya karena ngebiarin Ida pulang.